Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Suhaibin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Suhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, sungguh seluruh urusannya adalah kebaikan. Hal ini tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Ketika mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Ketika ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takjub akan urusan dan keadaan orang beriman karena seluruh keadaannya mendatangkan kebaikan. Hal seperti itu tidak didapatkan kecuali pada orang yang beriman. Ketika mereka mendapatkan kesenangan, ia mensyukuri Allah atas nikmat yang diberikan itu, sehingga ia mendapatkan balasan syukurnya dari Allah. Ketika ditimpa keburukan, ia bersabar dan mengharapkan balasan dari Allah, sehingga ia mendapatkan balasan dari nilai kesabarannya itu. Karena itulah ia senantiasa meraih balasan yang terbaik di semua kondisinya. Adapun manfaat dari kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan orang yang beriman yang selalu melihat sesuatu itu adalah kebaikan yang datang dari Allah. Yang pertama adalah keutamaan bersyukur atas kesenangan dan bersabar atas kesulitan. Siapa yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya, siapa yang tidak mensyukuri nikmat dan tidak bersabar atas musibah, ia telah kehilangan balasan kebaikan dan bahkan mendapatkan dosa. Yang kedua, keutamaan iman, yaitu pahala di semua keadaan tidak diraih kecuali oleh orang-orang yang beriman. Yang ketiga, bersyukur saat senang dan bersabar saat susah. Itu termasuk perangai orang-orang beriman. Yang keempat, beriman pada takdir dan ketetapan Allah menjadikan seorang mukmin selalu ada dalam keridhaan sempurna di semua keadaan. Hal ini berbeda dengan orang yang tidak beriman yang selalu murka
saat mengalami keburukan. Sedangkan ketika memperoleh suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kenikmatan itu menyibukkannya dari ketaatan kepada Allah. Di samping ia juga menggunakannya untuk bermaksiat kepadanya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kehidupan dan kematian adalah dua sisi dari suatu realitas yang tak terpisahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keduanya itu sebagai ujian bagi manusia agar mereka dapat memahami tujuan hidup dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan suatu doa kepada kita. Wa anhu qala kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa yang artinya, ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan urusanku. Perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Serta jadikanlah kehidupanku mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan dan kematianku sebagai kebebasanku dari segala keburukan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kehidupan adalah ladang ujian dan amal ibadah. Sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kehidupan bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan sebuah ujian untuk mengukur sejauh mana kita menjalani hidup sesuai dengan syariat Allah. Kehidupan adalah ladang amal, tempat di mana kita bisa menanam kebaikan untuk dipanen di akhirat. Bahwa setiap detik dalam hidup adalah kesempatan berharga. Jika digunakan dengan baik, hidup ini akan menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan abadi. Namun sebaliknya, jika disia-siakan, hidup akan menjadi penyesalan yang tiada akhir. Maka surat Al-Mulk ayat 2 jadikan renungan sebelum kita tidur, baca dan diingat bahwa jika Allah terus mematikan kita, kita sudah mempersiapkan diri bahwa yang dinilai oleh Allah adalah yang terbaik, yang ahsanu amala. Jadi artinya amal yang berkualitas. Kemudian yang kedua, kematian gerbang menuju kehidupan kekal. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju kehidupan abadi, sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Ankabut ayat 57,
kullu nafsin dha'iqatul mauti tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Melalui kematian manusia akan memasuki alam barzah, dinding antara dunia dengan akhirat, tempat di mana amal perbuatannya selama hidup akan dimulai diperhitungkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Rawah Tirmidzi. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Kemudian hikmah di balik kehidupan dan kematian yang kita dapat mengambil bahwa ada beberapa hikmah yang dapat kita jadikan pelajaran keberadaan kehidupan dan kematian. Yang pertama adalah mengajarkan tawakal kepada Allah, bahwa manusia tidak memiliki kendali penuh atas hidup dan mati. Hanya Allah yang maha kuasa atas keduanya. Maka dengan memahami tentang hidup dan mati, kita diajarkan untuk selalu bertawakal kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang kedua, menanamkan kesadaran akan akhirat. Kehidupan dunia hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat kekal. Sebagaimana di dalam surat Al-Hadid ayat 20, bahwa Allah memberikan penjelasan bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Yang ketiga, menjaga amal dan ibadah. Di balik kehidupan dan kematian, mengingatkan pentingnya konsistensi dalam beribadah secara istiqomah, seperti sholat, sedekah, puasa, dan amalan lainnya adalah bekal utama yang akan menemani kita saat menghadapi kematian. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita sebagai orang yang beriman, apapun yang diberikan oleh Allah, ketika kita mendapatkan sesuatu nikmat, itu adalah yang terbaik yang harus kita syukuri. Dan ketika Allah memberikan ujian, itu pun kita harus menerima bahwa itulah yang terbaik yang datang dari Allah, yang kita harus sabar dengan menahan diri bahwa pasti Allah itu menghendaki kebaikan yang kadang-kadang kita tidak bisa sabar menerimanya. Nasrun minallah wa fathun qarib basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.